Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzahro dari Universitas Pancasakti Tegal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 5B, NPM 17195000030. Di sini saya akan memperkenalkan alat peraga yang telah saya buat, yang berjudul Tetris. Tetris itu singkatan dari perputaran trigonometri sempurna. Alat peraga ini terdiri dari 3 lingkaran. Lingkaran yang pertama yaitu lingkaran yang berwarna kuning, yang kedua lingkaran yang berwarna merah, dan yang ketiga lingkaran yang berwarna biru. Lingkaran yang berwarna kuning ini terdapat sudut-sudut istimewa trigonometri sempurna, yaitu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Sedangkan lingkaran yang kedua yaitu terdiri dari fungsi-fungsi trigonometri, yaitu dari sinus X, cosinus X, tangen X, kotan X, sekan X, dan kosekan X. Sedangkan lingkaran yang ketiga yaitu lingkaran yang berwarna biru, yaitu hanya sebagai penunjuk dari turunan itu. Alat peraga ini ditujukan untuk siswa kelas 10 SMA. Alat peraga ini bermanfaat untuk membantu siswa dalam menghitung nilai sinus, cosinus, tangen pada sudut-sudut trigonometri sempurna dari 0 derajat sampai 360 derajat. Dan dapat membantu siswa untuk mengetahui turunan dari fungsi-fungsi trigonometri seperti sinus X, cosinus X, tangen X, kotan X, sekan X, dan kosekan X. Sebelum kita membahas latihan soal, saya akan menjelaskan cara kerja dari Tetris terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan mengetahui cara kerja dari lingkaran kuning ini terlebih dahulu. Lingkaran kuning ini berfungsi untuk mencari nilai sinus, cosinus, dan tangen pada sudut trigonometri sempurna, yaitu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Yang pertama, apabila kalian menemukan contoh soal, carilah nilai sinus dari 360 derajat. Maka kalian arahkan tanda panah hitam ini ke arah 360 derajat. Dari situ kalian dapat melihat nilai sinusnya di kotak sebelah sini. Di sini kalian akan menemukan nilai sinus, cosinus, dan tangen. Cara kerja yang kedua yaitu cara kerja pada lingkaran yang berwarna merah. Lingkaran yang berwarna merah berfungsi untuk mengetahui turunan dari fungsi trigonometri. Cara kerjanya yaitu apabila kalian menemukan contoh soal seperti carilah turunan dari sekan X, maka kalian putar lingkaran yang berwarna biru. Arahkan tanda panah ini ke fungsi yang ingin kalian cari. Misalnya tadi sekan X, maka kalian putar ke arah sekan X. Dari situ, kalian dapat menemukan jawabannya pada kotak di sebelah sini. Turunan dari sekan X adalah sekan X dikali tangen X. Setelah kita mengetahui cara kerja dari Tetris, agar lebih paham lagi tentang cara penggunaan Tetris, maka kita kerjakan latihan soalnya. Latihan soal yang pertama yaitu latihan soal yang pertama yaitu sinus 45 derajat dikali cos 120 derajat dikali tan 315 derajat dibagi sinus 150 derajat dikali tan 135 derajat. Maka kita akan lihat Tetrisnya. Apabila kita ingin mencari sinus 45 derajat, maka kita arahkan tanda panah pada lingkaran merah ini ke arah sudut 45 derajat. Ini sudah
mengarah ke arah 45 derajat, maka kita bisa lihat hasil sinus dari 45 derajat di kotak ini. Sinus dari 45 derajat dapat kita lihat di kotak ini yaitu setengah akar 2. Nah, kita tulis di sini, setengah akar 2. Yang kedua, kita disuruh mencari kosinus dari 120 derajat. Maka kita arahkan tanda panah hitam ini ke arah 120 derajat. Setelah diarahkan pada 120 derajat, maka kita bisa lihat hasilnya di kotak sebelah sini, yaitu negatif 1/2. Kita tuliskan di sini, negatif 1/2. Selanjutnya, kita disuruh mencari tangan dari 315 derajat. Kita arahkan lagi tanda panah hitam ini ke arah 350 derajat. Ke arah 315 derajat. Dari situ dapat kita lihat hasilnya di kotak sebelah sini, yaitu hasil dari tangan 315 derajat adalah negatif 1. Maka kita tuliskan di sebelah sini, negatif 1. Setelah itu, kita disuruh mencari sinus dari 150 derajat. Kita lihat lagi Petris ini. Kita arahkan tanda panah ini ke arah 150 derajat. Dari sini dapat kita lihat hasilnya, sinus dari 150 derajat yaitu 1/2. Maka kita tuliskan hasilnya di sebelah sini. Yang selanjutnya, cari tangan dari 135 derajat. Kita arahkan lagi tanda panah hitam ke arah 135 derajat. Nih. Maka dapat kita lihat hasilnya di kotak sebelah sini. Nilai dari tangan 135 derajat adalah negatif 1. Maka kita tuliskan di sebelah sini. Setelah semua hasilnya sudah dituliskan, maka tinggal kita hitung. Kita bisa coret sebelah sini dengan sebelah sini, sebelah sini dengan sebelah sini, maka tinggal hasilnya adalah 1/2 akar 2. Ini kan masih ada negatif, jadi kita turunkan negatif ini ke sebelah sini. Jadi dapat kita simpulkan nilai sinus 45 derajat dikali cos 120 derajat dikali tan 315 derajat dibagi sinus 150 derajat dikali tan 135 derajat adalah negatif 1/2 akar 2. Agar kita lebih paham lagi, mari kita kerjakan latihan soal ini. Soalnya yaitu tentukan turunan dari sinus X dikali tangan X dikali sekant X dibagi kosinus X dikali sinus X. Yang pertama, kita cari turunan dari sinus X. Maka kita putar lingkaran yang berwarna biru, kita arahkan tanda panah hitam ini ke arah sinus X. Maka kita akan menemukan hasilnya di kotak sebelah sini. Hasilnya adalah kosinus X. Mari kita tuliskan di sebelah sini.
Yang kedua, kita cari turunan dari tangan X. Maka kita arahkan tanda panah hitam ini ke arah tangan X. Setelah kita arahkan, kita lihat hasilnya di sebelah sini. Turunan dari tangan X adalah sekant kuadrat X. Kita tuliskan. Yang ketiga, kita cari turunan dari sekant X. Kita arahkan tanda panah ke arah sekant X. Setelah kita arahkan ke sekant X, maka turunan dari sekant X adalah sekant X dikali tangan X. Kita tuliskan sekant X dikali tangan X. Yang selanjutnya kita cari turunan dari kosinus X. Kita arahkan lagi tanda panah hitam ini ke arah kosinus X. Dapat kita lihat hasilnya, yaitu negatif sinus X. Kita tuliskan di sebelah sini. Negatif sinus X. Dan terakhir, kita cari turunan dari sinus X. Turunan dari sinus X, maka kita arahkan tanda hitam ini ke arah sinus X. Turunan dari sinus X adalah kosinus X. Kita tulis hasilnya di sebelah sini. Kosinus X. Setelah semuanya sudah dicari satu persatu, maka tinggal kita hitung hasilnya. Kita bisa coret kosinus X dengan kosinus X. Habis itu tinggal kita kalikan. Sekant kuadrat X dikali sekant X, yaitu menjadi sekant pangkat 3X dikali pangkat X dibagi negatif sinus X. Jadi dapat kita ketahui bahwa hasil turunan dari sinus X dikali tangan X dikali sekant X dibagi kosinus X dikali sinus X adalah sekant pangkat 3X dikali tangan X dibagi negatif sinus X. Sekian dari yang bisa saya jelaskan. Semoga alat peraga yang saya buat bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.